Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya di Ruang Bincang Inspirasi, ruang diskusi hangat seputar inovasi, kolaborasi, dan semangat perubahan di balik tembok UPT Pemasyarakatan. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu ketahanan pangan, sebagai bagian dari program Asa Cita Presiden Republik Indonesia. Kita juga bakal mengulik nih isu yang bikin meresahkan masyarakat, yaitu berasan oplosan. Tapi jangan khawatir, kita akan melihat nih bagaimana UPT Pemasyarakatan punya peran strategis untuk menjawab tantangan ini. Hari ini saya nggak sendirian, udah ada tiga narasumber yang hadir. Eh, yang pertama, narasumber pertama dari praktis pemasyarakatan, yaitu ada Bapak Ferry. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi, Bu. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Ibu, Alhamdulillah, sehat. terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Untuk narasumber kedua kita itu ada dari bidang akademis pangan. Eh, Telah hadir bersama kita Bapak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Halo, selamat pagi. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak telah berkenan hadir di acara podcast kita. Lalu yang ketiga, ada narasumber ketiga yaitu dari aktivis muda terkait dengan integritas dan kepemimpinan Pancasila yang sudah hadir bersama kita ada Bapak Bayu. Selamat pagi Bapak Bayu. Selamat pagi, Bu Devi. Selamat pagi sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Bu Devi. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk acara podcast kita di pagi hari ini. Sebelumnya sebelum kita mulai lebih mendalam, mungkin kita sama-sama untuk menyimak video berikut ini ya Bapak. Izin Ya, saya share Bu. screen terlebih dahulu. Nah, Baik, Sobat Pemasyarakatan, melalui video yang telah kita saksikan bersama, tentunya keresahan masyarakat terkait dengan beras oplosan ini yang digabungkan dengan beras asli dengan kualitas rendah, bahkan kadang dicampur juga dengan bahan-bahan berbahaya, dampaknya bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomis, tapi juga bisa mengancam kesehatan. Nah,
Di sini UPT Pemasyarakatan bisa tampil sebagai role model kita terkait dengan produk pangan, yaitu hasil dari lapas yang punya potensi untuk menjadi alternatif yang jujur, sehat, dan transparan dengan pengawasan ketat, standar mutu yang jelas, dan integritas yang dijaga. Mungkin pangan dari lapas bisa menjadi simbol perlawanan ya terhadap praktik curang seperti belas oplosan. Nah, Pak Ferry, biasanya itu orang Ya, berpikir terkait lapas, apakah cuman soal warga binaan, tapi ternyata bisa juga nyambung ke terkait dengan ketahanan pangan ya Pak ya. Mungkin bisa ini Pak diberikan masukannya Pak izin. ya, betul banget Ibu. Di unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kita mempunyai lahan dan tenaga, dan ada program pembinaan kerja. Nah, itu bisa diarahkan ke pertanian, peternakan, perkebunan, bahkan pengolahan pangan. Jadi, di lapas itu bukan cuma tempat pembinaan, tapi juga bisa bagian dari solusi pangan nasional kita, gitu, Ibu. Wah keren ya Pak. Jadi kalau dimaksimalkan mungkin lapas bisa jadi mini farm gitu ya Pak, yang membantu negara untuk ketahanan pangan. Nah kita tahu nih Pak, asa cita Presiden Republik Indonesia itu kan punya salah satu prioritas ya Pak, eh, prioritas besar bahkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Bagaimana sih Pak program ini relevan untuk diterapkan di lingkungan UPT Pemasyarakatan Pak? Benar sekali, Bu. Di unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kami mempunyai program pembinaan kemandirian yang bisa diarahkan ke produksi pangan. Semua ini digerakkan mulai dari lapas, rutan, serta balai pemasyarakatan dengan memberdayakan narapidana dan klien pemasyarakatan. Jadi ketahanan pangan bukan sekedar jargon, tetapi bisa langsung diwujudkan, misalnya lewat pertanian warga binaan. Ini mendukung kemandirian sekaligus mengurangi beban negara. Dan yang paling pentingnya, sebagai wadah untuk membekali narapidana sebelum nantinya kembali kepada masyarakat, gitu, Ibu. Baik-baik. Terima kasih Pak Ferry. Nah, berarti kalau masuk ke masalah yang lebih panas lagi nih Pak, berarti beras oplosan itu sebenarnya bahaya nggak sih untuk ketahanan pangan sendiri? Mungkin boleh Pak Andi membantu untuk menjelaskan Pak, izin. Ya, baik Mbak. Kalau menurut saya sih sangat bahaya ya. Bukan cuman permasalahan kualitas beras yang menurun, tapi juga kepercayaan masyarakat yang bisa runtuh, bahkan menurun tajam gitu. Jadi kalau orang udah nggak percaya sama sistem pangan itu sendiri, ancaman serius buat ketahanan nasional. Jadi pangan itu bukan sekedar ada, tapi juga harus jujur serta aman, gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berarti jelas ya, Pak, terkait dengan pangan itu sendiri itu harus bersih dari praktik curang. Nah, kalau kita bahas terkait dengan bicara ancaman yang tadi sudah Pak Andi sampaikan, isu beras oplosan belakangan ini itu kan ramai nih, Pak, di masyarakat, menjadi sorotan bahkan. Dari perspektif akademis nih, Pak, boleh nggak disampaikan bagaimana sih mengancam ketahanan pangan nasional ini kalau kita lihat secara garis besarnya, Pak? Ya karena beras oplosan kan jelas sangat jelas-jelas merugikan masyarakat ya. Tidak hanya menurunkan kualitas pangan, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan. Jadi kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan ketahanan nasional, apalagi dalam konteks asta cita. Pangan seharusnya dijaga dari hulu ke hilir, bukan malah dikotori praktik curang. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, berarti ketahanan pangan tuh bukan soal soal produksi ya Pak, tapi soal integritas sistem pangan ya Pak. Terima Ya, kasih betul, Pak betul. Andi. Oke, berarti kalau Baik. ini kita lihat dari kita tarik lagi nih dari yang lebih mendalam nih terkait dengan beras oplosan ini. Sebenarnya masalah moral juga nggak sih Pak Bayu? Izin mungkin bisa memberikan argumennya Pak. Tepat sekali Mbak Devi, kalau untuk otor beras itu tanda-tandanya kita dalam beretika dan berintegritas. Padahal kalau kita mengikuti ideologi Pancasila, terutama sila yang kedua dan kelima, itu adalah soal kemanusiaan dan keadilan. Kalau demi hanya untuk segelintir orang, sangat-sangat merugikan rakyat kecil. Itu berarti kepemimpinan dalam eh, Pancasila ini sangat gak jalan sekali, Mbak. Oke, berarti jadi dari isu pangan ini sendiri bukan untuk urusan perut ya Pak ya, tapi lebih urusan nilai dan jati diri bangsa. Nah,
Ini kalau masuk dalam ke isu integritas nih Pak, bagaimana sih Pak beras oplosan ini mencerminkan lemahnya penerapan etika, integritas dan kepemimpinan Pancasila di lingkup nasional Pak? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak. Pak Bayu, monggo. Ya. Jadi gini, beras oplosan itu contoh nyata rendahnya etika bisnis dan integritas. Kalau kita bicara Pancasila, sila kedua dan kelima, jelas menuntut keadilan serta kemanusiaan. Tapi praktik oplosan ini justru merugikan rakyat kecil. Ini tandanya ada krisis kepemimpinan Pancasila di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa. Hanya untuk segelintir orang aja, Mbak, berarti, Mbak. Baik. Berarti jadi sebenarnya isu pangan juga itu menjadi ujian nyata ya Pak untuk penerapan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa. Betul ya Pak Bayu ya? Benar, Oke, benar sekali. oke, boleh kalau gitu boleh nggak nih Pak sebelum kita mengakhiri podcast kita pagi hari ini bisa nggak Pak kita bicara terkait dengan solusi? Solusi apa sih yang bisa dilakukan di UPT Pemasyarakatan untuk ikut mendukung nih ketahanan pangan nasional sekaligus membangun integritas kita sebagai masyarakat, petugas. Mungkin boleh dari narasumber pertama Pak Ferry, kami persilakan untuk memberikan masukannya. Baik, terima kasih Ibu. Kami mengedepankan grand program di lapas seperti pertanian. Terutama kami yang di Nusa Kambangan ini memang sudah menjadi pilot project dari kementerian kita, yaitu Kementerian Migrasi dan Pemasyarakatan. Itu kita rencananya di sini membuka lahan pertanian yaitu padi sekitar 100 hektar. Ini sudah mulai digarap di sini. Dan juga di sini ada peternakan. Peternakannya tuh ada peternakan ayam petelur, peternakan bebek petelur, peternakan domba di sini sudah mulai, dan juga ada di sini untuk mendukung yang lain kayak tambak gitu ya, tambak ikan dan tambak udang udah mulai mulai proses pembukaan untuk ketahanan pangan ini. Dan selain itu etika kerja bagi warga binaan juga penting, dan mereka ini di sini tuh yang bekerja itu nantinya akan mendapatkan premi, Ibu. Premi jadi Oke. bisa digunakan nanti setelah para warga binaan ini bebas, dan mereka ini akan mendapatkan buku tabungan gitu. Jadi tabungannya tuh ada di sini nantinya gitu. Dan rencana di sini pun nanti mau akan dibuka balai latihan kerja untuk warga binaan. Yang rencananya nanti akan diresmikan oleh Bapak Menteri kita di sini. Jadi bukan sekedar apa? Bukan sekedar apa itu namanya menjadi agen aja, tapi menjadi pelaku di sini. Supaya mereka punya integritas, bukan malah ikut praktik curang, dan hasilnya juga bisa bantu untuk pangan lokal dengan membagikan hasilnya dengan masyarakat sekitar yang kurang mampu gitu, Ibu. Wah, berarti keren banget ya Pak ya untuk pemasyarakatan Ya, sendiri mendukung asa cita dari Presiden Republik Indonesia ya. Semoga ke depannya dari lingkup pemasyarakatan dapat menjadi lebih baik lagi ya Pak. Semangat ya untuk Pak betul, Ferry Ibu. terus Ya, menggerakkan Ibu. menggerakkan ketahanan pangan melalui tembok jeruji. Ya. Mungkin boleh narasumber kedua kami Pak Andi untuk dapat memberikan sanggahannya. Mungkin saya sangat setuju sekali dan sangat menyambut positif ya terkait program pengembangan yang akan dilakukan oleh lapas maupun rutan. Dan saya kira ke depannya mungkin dunia akademik juga bisa bekerja sama dengan UPT-UPT yang ada di pemasyarakatan, baik itu lapas, rutan maupun bapas. Jadi jangan hanya melihat lapas rutan itu sebagai institusi tertutup. Biar kita juga yang di akademisi bisa melihat bahwa kita pun bisa gitu loh berkontribusi untuk negara dengan bekerja sama dengan teman-teman di lapas dan rutan. Nah juga lapas rutan bisa menjadi laboratorium sosial. Begitu juga ekonomi yang bisa mendukung cita dari presiden kita. Mungkin itu Mbak dari saya. Wah, keren sekali. Terima kasih Pak Andi atas masukannya. Mungkin yang terakhir ya, dari Pak Bayu, izin mungkin bisa memberikan masukannya Pak. Ya, Bu Devi, kalau saya singkat aja, yang paling penting namanya pemimpin, baik di tingkat semua level atau dari bawah sampai atas, harus bisa menjadi teladan sebagai kepemimpinan Pancasila. Kalau orang dari atas sampai bawah mempunyai integritas yang ditegakkan,
eh, praktik-praktik curang seperti beras oplosan ini pasti tidak ada, pasti bisa ditekan atau malah tidak ada sama sekali, Bu Devi. Seperti itu, Bu Devi, dari saya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Luar biasa sekali dari obrolan pagi kita hari ini melalui podcast. Berarti jelas ya Pak, bahwa ketahanan pangan bukanlah hanya soal produksi, tapi juga menyangkut terkait moralitas, etika, dan kepemimpinan. Terkhusus dengan UPT Pemasyarakatan ternyata bisa menjadi garda terdepan, bukan hanya membina membina manusia yang salah jalan, tapi juga malah justru bisa menjadi kedaulatan pangan bangsa gitu Pak, bergerak seperti yang tadi sudah Pak Ferry sampaikan bahwa UPT Pemasyarakatan sangat aware dengan dari asa cita presiden itu sendiri, mulai dari membuka lahan terkait dengan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Mungkin nanti ke depannya akan lebih berkembang. Baik, terima kasih banyak narasumber yang kece-kece pada pagi hari ini. Ada Pak Ferry, Pak Andi, dan Pak Bayu atas diskusi yang sangat mencerahkan menurut saya ya. Semoga semangat asa cita bisa terus kita wujudkan bersama demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi.